akan memisahkan diri dari sholat berjamaah. Rasul, saya ini orang pekerja berat, mengangkut air, menyiram tanaman. Dan kalau saya ikut sholat berjamaah, tenaga saya kehabisan untuk esok, atau air akan kehabisan begitu. Kenapa saya menyiram tanaman? Maka saya mau barokah. Kata Rasul, benar bukan kamu baca surat Al-Baqarah? Benar ya Rasulullah. Nah, mendengar hal itu Rasul bersabda, yang disalahkan oleh Rasul bukan yang memisahkan diri di suatu jamaah, tapi ambil jalan. Kata Rasul, afatanun anta yang ana, hei Mu'ad, apakah kamu ingin membuat kekacauan di dalam agama itu? Apabila engkau menjadi imam, nah ini bacalah surat Idza Sama'un Fatarat Al-Infitar, bacalah surat Asy-Syamsi atau Asy-Syamsi wa duhaha, bacalah surat Sabbihis Rabbikal A'la, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq wal laili idza yaghsha. Bukan harus surat yang ini, bukan contohnya. Ini surat yang tidak panjang, tidak pendek. Jadi artinya yang sedang-sedang saja. Kalau mengimami, menjadi imam, jangan mentang-mentang hafid Quran. Orang-orang mukmin tidak akan menyaksikan peristiwa dasarnya hari kiamat, tidak. Kenapa? Dalam hadis-hadis dikatakan sebelum kiamat terjadi, itu dalam hadis-hadis akhir zaman, sebelum kiamat terjadi, Allah akan kirim kepada orang-orang mukmin itu angin yang dingin, sepoi-sepoi yang meniup mereka. Kemudian seluruh orang-orang mukmin itu meninggal semuanya. Itu para jemaah. Yang tersisa adalah orang-orang kafir, orang-orang durhaka. Makanya kan hadis mengatakan la taqumus saah, tidak akan pernah terjadi hari kiamat sehingga di muka bumi ini tidak ada lagi manusia yang menyebut nama Allah. Orang bilang ada. Kenapa? Orang mukmin tidak menyaksikan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada orang-orang mukmin, sangat sayang pada orang-orang soleh dan orang-orang takwa. Tidak ingin menyakiti mereka, maka mereka diwafatkan terlebih dahulu para jemaah. Bahkan ada hadis mengatakan Allah tidak ingin menyakiti hambanya yang soleh, tidak ingin. Dicabut nyawa itu sakit, Allah tidak ingin menyakiti mereka, tapi karena ketetapan dan takdir Allah sudah berlaku seperti itu, maka mereka dicabut nyawanya, walaupun mereka harus merasakan sakit, tapi Allah akan mengganti sakitnya dicabut nyawa itu dengan kenikmatan yang melimpah di hari kiamat nanti. Ada 11 golongan orang yang akan dapat naungan dari Allah Ta'ala di padang mahsyar pada saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Ta'ala. Yang paling populer dalam hadis Al-Bukhari Muslim ada 7 golongan, ya kan? Sab'atun yudhilluhumullahu yawmal qiyamah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan orang yang akan dapat naungan pada hari kiamat. Pada saat naungan tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. 1. Imamun adil, pemimpin yang adil. Itu yang disebut paling pertama, penguasa yang adil. Tentu penguasa mukmin. Tapi kalau penguasa itu kafir, walaupun adil tetap aja harus neraka itu, ya kan? Kedua, wasyabun nasyafi ibadatillah, para pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk ibadah kepada Allah. Yang ketiga, warajulun qalbu ma'laqun bil masajid, orang-orang mukmin yang hatinya terus nyantol tergantung ke masjid. Gitu. Yang keempat, orang yang saling cinta mencintai karena Allah, bersatu karena Allah dan berpisah karena Allah. Yang kelima, orang yang diajak, seorang lelaki anak muda yang diajak berbuat mesum oleh perempuan yang cantik dan hartawan yang menolak karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenamnya, orang yang orang yang berzikir kepada Allah sendirian di waktu sepi, waktu hening, dia menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla dan
ingat akan dosa dan kesalahannya. Dan yang ketujuh, warajulun tasaddaqa bisadaqatin akhfaha, ada orang yang bersedekah dengan suatu sedekah, dia sembunyikan sedekahnya itu, tidak dipublikasikan. Hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Itu 7 golongan di hadis itu. Ada golongan-golongan lain, misalnya Rasul mengatakan at-tajir saduq, pedagang yang jujur akan dapat naungan Allah pada hari kiamat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasanan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para jemaah ikhwat iman yang sama-sama mencari dan mengharap ridho Allah tabaraka wa ta'ala. Pertama tentunya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas izin dan iradahnya dan atas bimbingan hidayah serta taufiknya, juga atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kita sudah dapat menyelesaikan atau melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan acara rutin kita di setiap Selasa malam Rabu ini, mengkaji, membahas tafsir juz ke-30. Pada malam ini kita akan membahas surat Al-Infitor. Surat ini para jemaah terdiri dari 19 ayat. Para ulama sepakat bahwa ayat ini turun di Mekah, sehingga termasuk salah satu dari surat-surat Makkiyah. Nah, sebagaimana kita telah membahas surat Al-Insyiqaq sebelumnya para jemaah, bahwa ada 3 surat, kita ulangi lagi dalam Al-Quranul Karim. Ada 3 surat, surat At-Takwir, surat Al-Infitor, dan surat Al-Insyiqaq. Ketiga surat itu membicarakan tentang dahsyatnya hari kiamat, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi bahwa Rasulullah pernah bersabda, man sarrahu ayyandura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yu 'ainin falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza samaa'u fatarat wa idza samaa'u syaqqat. Artinya, barang siapa yang ingin merasakan hari kiamat seperti menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, hendaklah ia membaca 3 surat. Satu surat idza syamsu kuwirat, itu surat At-Takwir. Yang kedua idza samaa'u fatarat, surat Al-Infitor yang akan kita bahas sekarang ini. Dan ketiganya surat Al-Insyiqaq para jemaah yang sudah kita bahas sampai selesai. Nah, para jemaah, surat Al-Infitor ini termasuk salah satu surat yang oleh Rasulullah SAW dianjurkan agar imam membaca surat ini dalam mengimami sholat berjamaah. Sama dengan surat yang lainnya seperti disebutkan dalam hadis-hadis yang lain, Rasul menganjurkan supaya membaca surat Asy-Syamsu wasyamsi waduhaha, Sabbihisma rabbikal a'la, Iqra atau Al-Alaq, dan Walaili idza yaghsha. Itulah surat-surat yang ditunjuk oleh Rasul sebagai contoh bagi imam dalam mengimami sholat berjamaah.
surat yang tidak terlalu panjang juga tidak terlalu pendek. Rasul menyatakan hal ini dalam peristiwa yang pernah dialami oleh kaum muslimin ketika itu di masa Rasul alaihi wasallam, yaitu ketika sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau mengimami sholat berjamaah kaumnya dan beliau membaca surat Al-Baqarah di ayat yang pertama dan Al-Imran di rakaat yang kedua. Bayangkan 287 ayat plus 200 ayat, sehingga ada seorang makmum yang mufarroqah, memisahkan diri dari berjamaah, menyelesaikan sholat sendiri begitu. Lalu orang-orang menyebutnya munafik, atau dalam riwayat lain dikatakan Mu'adz bin Jabal sendiri yang menyebutnya sebagai dia munafik gitu. Orang itu tidak suka disebut munafik, kemudian mengadukan persoalan kepada Rasulullah SAW. Lalu dikonfrontir oleh Rasul, dipertemukan keduanya. Kata Rasul, kenapa kamu memisahkan diri dari sholat berjamaah? Rasul, saya ini orang pekerja berat, mengangkut air, menyiram tanaman, dan kalau saya ikut sholat bersama Mu'adz, tenaga saya kehabisan untuk esok, atau air akan kehabisan begitu. Karena tugas saya menyiram tanaman, maka saya mau mufarroqah. Kata Rasul, benar Mu'adz kamu baca surat Al-Baqarah? Benar ya Rasulullah. Nah, mendengar hal itu Rasul bersabda, yang disalahkan oleh Rasul bukan yang memisahkan diri dari sholat berjamaah, tapi Mu'adz bin Jabal. Kata Rasul, afatamun anta yang ana, hei Mu'adz, apakah kamu ingin membuat kekacauan di dalam agama? Itu. Apabila engkau menjadi imam, nah ini bacalah surat Idza Sama'un Fatarat Al-Infitar, bacalah surat Asy-Syamsi atau Asy-Syamsi wa duhaha, bacalah surat Sabbihis Rabbika wa'ala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq wal laili idza yaghsha. Bukan harus surat yang ini, bukan contohnya. Ini surat yang tidak panjang, tidak pendek. Jadi artinya yang sedang-sedang saja. Kalau mengimami, menjadi imam, jangan mentang-mentang hafid Quran gitu. Kenapa di hadis dikatakan Rasul bersabda, imam itu harus tahu kondisi makmum? Karena di antara itu kata hadis itu, satu ada anak kecil. Anak kecil itu konsentrasinya cuma sebentar pada jemaah. Ya. Yang kedua, ada orang yang punya keperluan kayak tadi itu. Yang ketiga, ada orang yang sudah tua dan yang sakit. Itulah para jemaah ya. Kalau ingin berpanjang-panjang, silahkan dalam sholat tahajud, sholat sendirian. Itulah para jemaah surat Al-Infitar. Jadi sholat tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang. Tetapi boleh jadi untuk ukuran orang sekarang itu kepanjangan. Terus terang pengalaman saya pernah masih muda dulu sholat Jumat, khotib Jumat dan imam Jumat di masjid Jatinegara, di pasar Jatinegara para jemaah kita. Yang saya baca itu surat Sabbihis dan Al-A'la. Itu ya. Begitu selesai sholat, kan Rasul biasa baca itu kalau sholat Jumat gitu. Terus selesai sholat langsung ada orang yang menghadap saya sambil berkata, Ustaz, antum kepanjangan baca suratnya. Di sini pedagang semua katanya begitu. Ya begitulah pada Jumat. Jadi untuk ukuran orang sekarang ternyata itu pun dikatakan panjang. Itu namanya Masjid Istiqomah di dalam pasar Jatinegara itu para jemaah. Demikian para hadirin. Jadi yang sedang-sedang saja. Baiklah para jemaah.
Al-Infitor ini surat yang turun di Mekah, menceritakan tentang dahsyatnya hari kiamat. Kenapa gitu? Ya, begitulah Allah turunkan wahyu sesuai dengan kondisi masyarakat. Salah satunya sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu, di mana orang-orang Mekah, Arab Mekah, Arab Jahiliyah ketika itu, mereka tidak percaya dengan hari kiamat. Mereka mengingkari hari kiamat, termasuk peristiwa-peristiwa yang mengiringi hari kiamat, hari kebangkitan dari alam kubur, hari dikumpulkan di padang mahsyar, dan seterusnya sampai dengan penentuan surga dan neraka. Nah, pada surat Al-Infitor ini para jemaah, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menyebutkan bagian dari kedahsyatan hari kiamat, tidak seluruhnya, hanya bagian kecil. Tujuannya apa? Tujuannya hanya sebagai muqaddimah saja, untuk mencela dan sekaligus menakut-nakuti orang-orang yang mengingkari peristiwa kiamat itu. Mereka itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kenikmatan yang luar biasa pada jemaah, tetapi mereka tidak mau mensyukuri Allah, yaitu mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mau beriman kepada firman Allah yang menjelaskan tentang akan terjadinya peristiwa hari kiamat. Begitu. Baik, ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idzas sama'un fatarat. Artinya apabila langit telah terbelah. Langit terbelah para jemaah. Jadi sama dengan surat Al-Insyiqaq, idzas sama'un syaqqat, ya kan? Jadi yang disebut itu langit lagi terbelah para jemaah. Kenapa? Ya, saya pikir ini sesuatu yang sangat logis. Kenapa? Karena langit itu kan berkali-kali saya katakan ciptaan Allah yang paling besar, yang disaksikan oleh seluruh umat manusia. Seluruh manusia di muka bumi ini berada di kolong langit, dan seluruh makhluk ciptaan Allah ada di kolong langit. Bahkan langit di atas itu penuh dengan segala isinya, dan isinya itu ada di bawah langit para jemaah. Sangat luas langit itu. Kalau kita lihat ya sejauh mata memandang. Di surat Ad-Dhariyat ayat 47 Allah berfirman, was-samaa'a banainaha bi aidin wa ana la muslimun wa inna la muslimun, firman Allah. Sesungguhnya kami membangun langit itu dengan kekuasaan kami, kata Allah. Wa inna la muslimun, dan sesungguhnya kamilah yang meluaskan langit itu. Jadi Allah yang meluaskan langit itu pada jemaah. Jadi luar biasa. Coba kalau kita naik pesawat saja ya, ketinggian 30.000 kaki itu dari bumi, memandang jauh ke depan para jemaah, nggak ada ujungnya sepertinya gitu ya. Dan saya berpikir, ini kita mau kemana gitu kalau menyasar di atas gitu para jemaah. Ya orang awam gitu para jemaah ya kan. Jadi kalau nyasar di atas kemana? Kalau nyasar di bumi kan mentok paling ke laut kan gitu. Jadi nyasar di langit gitu para jemaah gitu. Ya. Allah juga yang meninggikan langit itu para jemaah. Kita hafal ayatnya di surat Al-Ghasyiyah, sudah kita bahas. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Dan hendaklah kalian perhatikan langit, bagaimana Allah Ta'ala meninggikan langit itu. Di surat Luqman Allah mengatakan, langit yang luas dan langit yang tinggi itu dibangun oleh Allah Ta'ala tanpa tiang. Khalaqas samawati bi ghairi amadin tarawnaha, firman Allah. Dia Allah yang telah menciptakan langit bi ghairi amadin, tanpa tiang, sebagaimana yang kamu lihat. Manusia belum bisa ya masjid kita aja segini, coba tiangnya ada 4 di sini para jemaah, belum dinding-dindingnya gitu. Ini langit tanpa tiang, demikian para jemaah.
Nah, selanjutnya para hadirin, semua ciptaan Allah itu besar-besar. Langit sangat besar, matahari, bulan, bintang, gemintang, semuanya sangat besar di sana. Dan semuanya itu ada di bawah langit, sekaligus menjadi penghias langit. Di surat As-Saffat ayat 6 Allah berfirman, "Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih bisinatil kawakib." Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan hiasan, yaitu bintang gemintang. Di malam hari yang gelap, tidak ada cahaya matahari, para jemaah, langit bersih, tidak ada awan, kita bisa melihat bagaimana bintang gemintang berkelap-kelip gitu. Ada yang terang suara apa cahayanya, ada yang sangat kecil cahayanya, tergantung dekat yang jauhnya bulan apa bintang itu ke bumi yang kita huni. Demikian para jemaah. Di surat Fussilat Allah juga berfirman, "Wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih." Dan kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang. Wa khifta, dan kami meliharanya. Dzalika taqdirul azizil alim. Itulah ketetapan ketetapan atau ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Semuanya ada di sana, dan satu dengan yang lainnya tidak saling bertabrakan. Kenapa? Kita sekira sudah dulu pernah belajar fisika ya, di SMP atau di SMA, di sanawiyah atau di aliyah gitu kan. Kalau saya dulu kan di pesantren, tapi tetap belajar yang namanya fisika, tapi namanya dulu ilmu alam. Sekarang namanya fisika, itu namanya ilmu alam. Ada ilmu alam, ada ilmu bumi, ya kan gitu. Kalau sekarang namanya geografi kan gitu ya. Semuanya berjalan, jadi satu dengan yang lainnya tidak bertabrakan, karena satu dengan yang lainnya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saling mengikat satu dengan yang lainnya. Ada hukum gravitasinya semuanya itu pada jemaah ya, sehingga tidak terjadi bertabrakan gitu. Nah, begitulah. Kemudian langit yang besar dan megah itu juga tinggi pada jemaah. Pada saatnya nanti kata ayat ini, idas samaa'un fatarat, langit itu akan pecah. Jadi akan pecah, dan itu akan terjadi pasti. Itu berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian para jemaah. Nah, kalau sekarang langit yang kokoh karena belum waktunya pecah dan runtuh para jemaah gitu. Di surat Fatir ayat 41 dikatakan, "Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan langit dan bumi agar tidak melenceng. Ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi nanti pada saatnya akan pecah. Kemudian setelah pecah itu langit akan roboh itu para jemaah. Setelah pecah akan terbelah. Setelah terbelah kemudian akan roboh. Kemudian kata Al-Qur'anul Karim para hadirin, langit itu, dan dia hadis mengatakan setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggulung langit itu dengan tangan kanannya, lalu Allah menggulung bumi dengan tangan kirinya. Di surat Al-Haqqah ayat 16 dikatakan, "Wan syaqqatis samaa'u fahiya yawma idzin wahiyah," dan terbelahlah langit karena pada hari itu langit menjadi rapuh. Demikian para jemaah. Di Al-Anbiya dikatakan, "Yauma naqis samaa' kaqawi sidril kutub." Ingatlah pada hari kami gulung seperti lembaran-lembaran buku. Begitu kata Allah. Ingatlah ketika langit itu kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran buku, lembaran-lembaran kertas pada jemaah. Begitu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Az-Zumar ayat 67 kita bacakan, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi." Dan mereka orang-orang musyrik, orang-orang
kafir tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya mereka mengagungkan Allah yang Maha Agung. Wal ardu jami'an qabdatuhu yawmas qiyamah, dan seluruhnya langit seluruhnya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala pada kiamat nanti. Wassamawatu matliyatun biyamini, kata ini, dan langit-langit yang 7 lapis itu akan dilipat oleh Allah Ta'ala, digulung dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci dia Allah yang tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran menyebutkan hal itu, tapi kekeh orang-orang musyrik, orang-orang kafir tidak mempercayai soal ini. Mungkin dalam gambaran dan pikiran mereka nggak nyampe masa langit yang besar itu nanti akan digulung seperti lembaran kertas, karena mereka tidak sampai apa keyakinannya pada kekuasaan Allah yang sangat luar biasa. Kalau kita insya Allah itu adalah fa'alul lima yurid, berbuat apa saja sesuai dengan kekuasaan dan kesanggupannya. Allah gagah, kan kita sering menemukan ayat Azizun, Allah Maha Gagah, Qadirun, Allah Maha Kuasa, bisa berbuat apa saja sesuai dengan yang diinginkannya, begitu. Jadi kalau kita lihat urutan perubahan langit itu, para jemaah, di surat Al-Infitor ini pertama infatorot, langit itu awalnya terbelah. Setelah itu dalam surat Al-Insyiqaq terbelahnya sempurna. Jadi kalau kita lihat infatorot itu baru retak. Nah, dalam Al-Insyiqaq para jemaah, langit itu terbelah dengan sempurna. Setelah itu kata ayat tadi, lalu langit itu menjadi lemah. Setelah lemah kemudian menjadi al-kasib, langit itu dilepaskan dari tempatnya. Setelah itu adalah at-tayyu, langit itu dilipat oleh Allah Ta'ala. Itu urutan-urutan kalau kita lihat dalam ayat tadi. Jadi rata, kemudian belah, kemudian setelah itu lemah, dilepas oleh Allah, lalu digulung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Allah menggulung kertas gitu. Inilah perubahan alam raya, jagat raya, termasuk bumi yang kita huni para jemaah. Kita nggak ngebayangin bagaimana dahsyatnya langit runtuh dan seluruh isinya, bulan, bintang, matahari, termasuk bumi juga akan hancur. Mungkin kita pernah melihat bagaimana gunung meletus. Gunung mengeluarkan lahar-lahar dan api yang sangat luar biasa, dahsyat sekali. Atau mungkin kita bisa melihat bagaimana gempa bumi yang dahsyat. Atau kita bisa melihat bagaimana di sekitar 18 tahun yang lalu, ya kan, terjadi tsunami yang dahsyat di Aceh. Kalau nanti kan air laut tumpah semua para jemaah. Kalau di Aceh kan cuma tumpah segitu doang. Kalau nanti air lautnya pasti tumpah, bumi juga hancur. Kita tidak bisa membayangkan hal itu. Makanya kata hadis At-Tirmidzi, siapa yang ingin melihat hari kiamat dengan mata kepalanya sendiri, dia baca surat ini. Tapi pernah saya katakan kan dalam kajian yang lalu, orang-orang mukmin, orang-orang beriman tidak akan pernah menyaksikan peristiwa itu. Enggak. Orang-orang mukmin tidak akan menyaksikan peristiwa dahsyatnya hari kiamat, tidak. Kenapa? Dalam hadis-hadis dikatakan sebelum kiamat terjadi, itu dalam hadis-hadis akhir zaman, sebelum kiamat terjadi, Allah akan kirim kepada orang-orang mukmin itu angin yang dingin, sepoi-sepoi yang meniup mereka. Kemudian seluruh orang-orang mukmin itu meninggal semuanya. Itu para teman. Yang tersisa adalah orang-orang kafir, orang-orang durhaka. Makanya kan hadis mengatakan, la taqumus saa'ah, tidak akan pernah terjadi hari kiamat sehingga di muka bumi ini tidak ada lagi manusia yang menyebut nama
Allah. Orang mukmin berarti ada. Kenapa orang mukmin tidak menyaksikan itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada orang-orang mukmin, sangat sayang kepada orang-orang soleh dan orang-orang takwa. Tidak ingin menyakiti mereka, maka mereka diwafatkan terlebih dahulu para jemaah. Bahkan ada hadis mengatakan Allah tidak ingin menyakiti hambanya yang soleh, tidak ingin dicabut nyawa itu sakit. Allah tidak ingin menyakiti mereka, tapi karena ketetapan dan takdir Allah sudah berlaku seperti itu, maka mereka dicabut nyawanya walaupun mereka harus merasakan sakit. Tapi Allah akan mengganti sakitnya dicabut nyawa itu dengan kenikmatan yang melimpah di hari kiamat nanti, termasuk di alam kubur bagi orang-orang yang beriman. Demikianlah para jemaah. Itu ayat pertama, idas sama'un fatarat. Ayat kedua dan ketiga, wa idzal kawakibun tatarat wa idzal biharu kujirat. Dan manakala bintang-bintang jatuh berserakan. Jangan bayangin, sekarang aja kita suka ada ngeri-ngeri ya kan, kalau ada apa namanya galaksi yang akan jatuh ke bumi, ya kan, apa yang akan terjadi nanti mah bintang semuanya hancur berantakan para jemaah. Wa idzal biharu kujirat, dan apabila lautan menjadi meluap, biar saya bilang tadi meluap, bukan rob lagi, bukan rob para jemaah. Kalau rob ya segitu doang, ini meluap gitu kan. Dan itu sesuatu yang wajar ya kalau langit. Kenapa? Sebab apa namanya, gaya tarik menarik antara satu benda langit dengan benda langit yang lainnya, antara bumi, matahari, bulan sudah tidak ada lagi. Karena tadi itu sudah lemah itu berjemaah ya. Sehingga semua keluar dari garis edarnya. Kalau sekarang kan pernah mengatakan kuntun fi falaki yasbahun, semua benda langit itu beredar di garis edarnya masing-masing. Nanti itu akan lemah, maka akan berantakan gitu para jemaah. Coba kalau kita lihat malam hari yang terang bulan atau bulan purnama, atau subuh yang bulan yang masih besar, langit terang gitu. Saya sudah berpikir ini bulan ini kayak benda yang menggantung gitu kan. Itu luar biasa. Nanti dia akan lemah sebab daya tariknya, dan dia akan keluar dari garis edarnya. Demikian para jemaah. Nah, peristiwa kedua terjadi di bumi, bila lautan dijadikan meluap, sehingga antara batas lautan yang satu dengan yang lainnya tidak ada. Kalau sekarang kan ada dua macam lautan kata Quran kan. Dan memang kenyataannya begitu, orang itu semua sudah tahu, orang kafir pun tahu sekarang ada dua macam lautan. Ada lautan atau laut yang airnya asin, dan ada laut yang airnya tawar. Dan itu tidak akan airnya tidak akan pernah bersatu. Marojal bahroini yal bakian, gitu kan Rasulullah Ar-Rahman. Ada dua laut bertemu airnya, tapi seperti ada namanya ada barzah, ada yang menghalangi sehingga tidak bersatu. Nah, nanti di hari kiamat tidak begitu lagi. Ketika bumi air laut sudah tumpah, maka tidak lagi penghalang, sebab seluruh apa namanya sunnatullah tadi sudah lemah gitu. Jadi air tawar pun menyatu berkumpul menjadi lautan raksasa yang tidak bertepi. Demikian para jemaah. Idza saman fatarat wa idza kawakibun tasarat wa idza bihar fujirat. Nah, demikian wa idza qubur bu'thirat. Nah, apabila kuburan nanti apa namanya keluar gitu, kuburan dibongkar sehingga mayat-mayat yang ada di dalamnya hidup kembali, lalu berhamburan keluar tak tentu arah itu. Demikian para jemaah. Dahsyat itu para hadirin. Jadi kita kembali ke hadis tadi.
Wa idal biharu fujirat, manakala air laut sudah meluap ya, karena memang sudah tidak ada lagi daya tariknya para jemaah. Kita baca di Al-Furqan ya, ayat 53. Wa wallazi marajal bahrain, dialah Allah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Di Mediterania kan seperti itu. Hada adbun furatun, kata ayat ini, yang ini tak airnya tawar dan segar. Wa hada milhun mujadun, satu lagi air laut sangat asin dan pahit. Wa ja'ala bainahuma barzakhon, dan Allah menjadikan di antara dua laut itu, dua macam air laut itu barzakh. Barzakh itu pembatas. Makanya alam kubur juga suka disebut alam barzakh, alam batas, alam persinggahan antara dunia dan akhirat. Wa hijrun mahjuro, dan dinding serta batas yang tidak bisa ditembus. Itu para jemaah. Sekali lagi, alam kubur disebut juga alam barzakh, gitu, dimana seluruh ruh yang sudah meninggal dunia ada di alam itu. Karena itu batas, maka ruh tidak akan bisa keluar dari batas itu. Gak bakal ada ruh yang keluar dari batas itu. Dan itu di dalam akidah Islam tidak ada yang namanya ruh gentayangan, itu tidak ada. Itu hanya ada dalam ya ajaran-ajaran animisme dan lain sebagainya. Ruh gentayangan itu hanya ada dalam film-film horor. Gitu. Ya. Langit itu kan ada 7 lapis ya. Iya. Pada waktu tadi terbelah itu apa? Semua 7 itu? Iya. Kan tidak sama seperti langit pecah, kemudian retak, kemudian pecah, kemudian terbelah, kemudian lemah, kemudian runtuh, lalu oleh Allah digulung. Semuanya 7 lapisan langit yang begitu. Dan otomatis benda-benda langit juga semuanya berantakan, karena daya tariknya satu dengan yang lain sudah tidak ada. Mereka tidak lagi beredar di garis edarnya masing-masing. Kita tidak bisa membayangkan hal itu para jemaah. Makanya kenapa kita baca dalam surat Al-Hajj ayat kelima, Allah berfirman, dasar di hari kiamat itu, kata ayat tersebut, yauma tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at fataran nasa sukara wa ma hum bisukara. Hari kiamat itu sangat dahsyat. Saking dahsyatnya, setiap wanita yang sedang hamil melahirkan anaknya, yang sedang menyusui melemparkan anaknya, dan kau lihat manusia semuanya pada mabuk, padahal mereka tidak habis minum minuman keras. Atau di surat apa namanya itu, Abasa dijelaskan juga ya kan, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likul libri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Tidak ada lagi satu dengan yang lainnya, saling bantu, saling tolong. Nggak ingat lagi anak, nggak ingat bapak, bapak nggak ingat anak, suami dan istri tidak saling lagi membantu, karena masing-masing hanya mementingkan dirinya sendiri. Bahkan dia juga bingung dengan dirinya akan seperti apa dan akan bagaimana, kan begitu. Begitu semuanya muncul, Pak. Jadi berdasarkan ayat-ayat ini, antara air laut dan air tawar tidak akan pernah bersatu, tapi nanti kemudian akan bersatu, dan kemudian semuanya akan tumpah. Setelah itu, kata ayat ini, wa idzal quburu thirat. Nah, kan prosesnya setelah selesai hari kiamat, bumi sudah rata, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan kita dari alam kubur. Berarti apa sih? Iya, rata. Rata kan kata hadis rata. Tidak ada lembah, tidak ada bukit. Tidak lagi lembah. Kalau sekarang kan ada dataran tinggi, ada dataran rendah. Nanti tidak ada dataran tinggi dan dataran rendah. Kan kata Al-Quran, yauma tubaddarul ardu ghairal ardi wa barazu lillahil wahidil qahhar. Pada saat bumi yang sekarang diganti dengan bumi yang baru menjadi rata, buminya itu tidak ada apa namanya itu gunung,
tidak ada bukit, tidak ada juga lembah. Jadi kita dibangkitkan dari alam kubur dalam kondisi, kata hadis itu, kondisi kita urotun kufatun keburlan, dalam kondisi tidak beralas kaki, kemudian dalam kondisi tidak berpakaian, dan dalam kondisi kulub belum disunat. Seperti bayi lagi. Iya. Jadi kembali ke asal pada waktu kita lahir, tidak bawa apa-apa, telanjang bulat, ya tidak beralas kaki, dan ya kulub lagi gitu kan. Nanti disunat lagi ya, jangan bertanya begitu dah. Nggak lagi, kalau disunat lagi sakit dan bagaimana gitu kan. Nanti akan dikasih pakaian, setelah dikumpulkan di padang besar akan dikasih pakaian, dan yang pertama kali dikasih pakaian kata sebuah hadis adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian terjemahan. Ya. Sampai di situ saya kira bahasannya. Ada pertanyaan? Silakan. Berapa menit lagi? 3 lagi. 8 menit lagi. Berapa? Jam kecepatan Jam berapa sekarang bisa? 59. Misalnya jam 6.70. Baik, kalau gitu kita bertanya, silakan. Membayangkan bumi ini kan satu bagian dari Bima Sakti yang Betul, betul. dan semuanya hancur gitu ya. Betul. Jadi bumi bagian dari galaksi 5 sakti gitu kan. Semuanya hancur kan, bertabrakan satu dengan yang lainnya. Gitu. Makanya bisa kita bayangkan dasarnya gitu. Iya. Wa idzal quburu mu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Nah, setelah manusia dikeluarkan dari alam kubur, setiap orang alimat mengetahui ma qaddamat, apa yang sudah dia kerjakan di masa lalu. Disitulah setiap orang baru merasakan dan baru meyakini. Jadi kalau mereka-mereka yang tidak mempercayai akan hari kebangkitan, setelah dibangkitkan dari alam kubur, barulah mereka meyakini, barulah mereka mempercayai, dan terbayanglah oleh mereka segala apa yang telah mereka perbuat di masa lalu, dan apa yang akan terjadi setelah itu mereka sudah bisa membayangkannya. Kan kalau kita baca surat surat 32 ya, surat apa itu As-Sajdah. Wa qalu aidza dhalalna fil ardi inna la fi khalqin jadid. Mereka mengatakan, kalau kami nanti sudah tidak ada di muka bumi ini, apakah kami akan dihidupkan kembali? Gitu. Ba'dhum bi liqa'i rabbihim kafirun. Bahkan mereka ingkar atas kejadian mereka akan bertemu nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menegaskan di ayat berikutnya, "Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un." Katakan oleh Muhammad pada mereka, malakul maut yang akan Allah utus untuk mematikan mereka, kemudian ila rabbikum turja'un, kalian semua akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi semua yang mukmin, yang kafir, yang taat, yang tidak taat, yang sholih, yang toli, yang banyak amalnya, yang mal sholihnya, yang banyak amal jahatnya, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tertinggal para jemaah. Nah, disitulah mereka merasakan dan sudah mengawali penyesalannya. Mereka sudah tahu akan peristiwa-peristiwa yang bakal terjadi setelah itu dan kesengsaraan yang mereka akan hadapi setelah itu. Kan dibangkitkan dari alam kubur, kemudian mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Saya ingin mengulangi lagi berkali-kali pada jemaah.
untuk mengingatkan kita semua agar kita semua semakin berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Di padang mahsyar itu lamanya bukan 1-2 hari, 50 tahunan adanya di sana itu. 50 tahunan. Dan kata hadis Al-Bukhari, tudna syamsu, matahari didekatkan kepada kita. Qadra milin, jaraknya 1 mil. Dan setiap orang di padang mahsyar itu mereka berkeringat, ya kan? Dan keringatnya itu sesuai dengan amalannya masing-masing. Bukan keringat kayak di dunia, bukan. Kalau keringat di dunia, sebanyak apapun keringat di dunia, ya kita bisa lap. Dan habis itu kita bisa ngadem. Di sana nggak ada tempat ngadem. Sehingga keringatnya terus keluar, mengalir dari tubuhnya, sehingga ada orang yang terendam dengan keringatnya sendiri, terendam sampai mata kakinya. Ada yang terendam sampai dengan betisnya, ada yang terendam sampai dengan dengkulnya, ada yang terendam dengan keringatnya sendiri sampai dengan pinggangnya, ada yang terendam sampai dengan perutnya, ada yang terendam dengan keringatnya sampai dengan bahunya, dan ada yang tenggelam dalam keringatnya sendiri. Jadi keringatnya itu sesuai dengan amal mereka masing-masing. Itu dasarnya padang mahsyar. Saat setelah manusia dikumpulkan oleh Allah, dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur. Kecuali orang-orang yang akan dapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 11 golongan orang yang akan dapat naungan dari Allah Ta'ala di padang mahsyar pada saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Ta'ala. Yang paling populer dalam hadis Al-Bukhari Muslim ada 7 golongan, ya kan? Sab'atun yudhilluhumullahu yawmal qiyamah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan orang yang akan dapat naungan pada hari kiamat. Pada saat naungan, tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. 1, imamun adil, pemimpin yang adil. Itu yang disebut paling pertama, penguasa yang adil. Tentu penguasa mukmin. Tapi kalau penguasa itu kafir, walaupun adil tetap aja harus neraka itu, ya kan? Kedua, wasyabun nasyarafi ibadatillah, para pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk ibadah kepada Allah. Yang ketiga, warajulun qalbu ma'ilaqun bil masajid, orang-orang mukmin yang hatinya terus nyantel tergantung ke masjid. Gitu. Yang keempat, orang yang saling cinta mencintai karena Allah, bersatu karena Allah dan berpisah karena Allah. Yang kelima, orang yang diajak, seorang lelaki anak muda yang diajak berbuat mesum oleh perempuan yang cantik dan hartawan yang menolak karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenamnya, orang yang orang yang berzikir kepada Allah sendirian di waktu sepi, waktu hening, dia menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla dan ingat akan dosa dan kesalahannya. Dan yang ketujuh, warajulun tasaddaqa bi shadaqatin akhfaha, ada orang yang bersedekah dengan suatu sedekah, dia sembunyikan sedekahnya itu, tidak dipublikasikan. Hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Itu 7 golongan di hadis itu. Ada golongan-golongan lain, misalnya harus mengatakan at-tajir saduq, pedagang yang jujur akan dapat naungan Allah pada hari kiamat nanti. Itulah penerima yang akan mendapatkan naungan sehingga tidak merasakan sulitnya hari kiamat, panasnya hari kiamat, dahsyatnya hari kiamat. Dan kalau sudah begitu kena dapat naungan di situ, itu insya Allah dia akan mudah mengalami proses-proses berikutnya. Itu pasti mengalami proses penghisaban mudah, ya kan? Pertimbangan amal mudah, gitu. Setelah itu apa lagi? Menuju pasti bisa minum air
telaganya Rasul, pasti mudah juga nanti insya Allah menyeberang di antara dua tepi di jembatan di antara dua tepi neraka jahanam, dan selanjutnya setelah itu ya tinggal ke surga. Nah, target kita para jemaah mudah-mudahan termasuk salah satu dari yang 7 tadi, ya kan? Kalau tidak termasuk yang 7 ya kita mandi keringat, bukan mandi lagi, berenang mandi keringat sendiri. Bagaimana caranya? Ya caranya yang saya bilang tadi, manfaatkan kehidupan ini, waktu yang tersisa kita maksimalkan, fokus untuk kehidupan akhirat. Saya sering mengatakan kan di sini, usia saya dan para jemaah yang sepertinya di atas 60 tahun gitu para jemaah, fokusnya cuma satu, akhirat. Fokusnya cuma nunggu mati. Fokusnya mengerjakan sholat, menunggu disolatkan. Ya. Maka jangan lagi telat sholat, jangan lagi mengabaikan sholat, jangan lagi menunda waktu sholat. So, kita sekarang rajin mengerjakan sholat, menunggu kita disolatkan. Ini memaksimalkan waktu yang tersisa. Mungkin kalau dulu banyak kelemahannya, banyak kurangannya, apalagi masih sibuk bekerja ya. Kadang subuh saja nggak sempat ke masjid, karena harus berangkat pagi-pagi. Kemudian sholat zuhur saja di kantor waktunya sempit. Kadang-kadang tertunda karena meeting. Asar masih sibuk, maghrib sempat ke masjid karena masih di jalan. Isya baru sampai, kecapean, nggak sempat juga ke masjid gitu. Nah, kalau sudah purna tugas, sudah pensiun, masih saja jauh ke masjid, alamat apa itu? Ya alamat rugi lah, alamat rugi. Nah, jadi sekali lagi mudah-mudahan waktu yang tersisa yang kita miliki, entah berapa lama lagi kita dikasih tempo oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan semuanya kita maksimalkan, semuanya kita fokuskan hanya untuk mengejar kesuksesan dan keselamatan di hari kiamat nanti. Doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu tidak ada artinya sama sekali jika tidak ada ikhtiar untuk menuju ke arah itu. Yang masuk ya? Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.